wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Podcast Rindu. Ramadan indah penuh ilmu. Sobat Rindu, kali ini kita berkolaborasi dengan Living Book Podcast IAIN Kudus. Halo, bersama saya Rizky Intan Nur Aini yang akan menemani podcast pada kali ini. Di sini saya tidak sendiri loh, saya bersama rekan saya Tegar Mukti Nur Yusuf. Oke, kembali lagi bersama kita Sobat Rindu. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Setelah berpuasa sebulan penuh, sekarang saatnya kita rayakan kemenangan dengan penuh sukacita. Tapi jangan sampai euforia lebaran membuat kita lupa dengan komitmen untuk memperbaiki diri. Idul Fitri adalah momen istimewa untuk berbagi kebahagiaan dan saling memaafkan. Namun, lebih dari itu, ini adalah saat yang tepat untuk berbagi semangat kebaikan dan saling mendukung dalam perjalanan menuju perbaikan diri. Podcast ini hadir sebagai wadah berbagai pengalaman, tips, dan inspirasi untuk menjaga kefitrian ini setelah bulan Ramadan. Mari kita bersama-sama melangkah menuju kehidupan yang lebih baik, penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Bersama kita hadir seorang narasumber yang sangat amat luar biasa dan tentunya keren. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Kisbianto, SAG MPD. Oke, mungkin kita bisa ngobrol langsung dengan beliau nih, mumpung beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, sehat selalu, alhamdulillah berkah ya. Oke, saya kali ini rada tremor soalnya kita langsung berhadapan langsung dengan Bapak Wakil Rektor 3 ya, bidang kemahasiswaan. Oke, langsung saja. Bapak Kisbi, Idul Fitri seringkali dianggap sebagai momen kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa. Nah, apa makna Idul Fitri yang sesungguhnya bagi Bapak Kisbi itu sendiri? Idul Fitri adalah satu momentum penting dalam kita hidup beragama, dalam kita hidup bermasyarakat ya. Dan Idul Fitri mempunyai banyak makna, banyak hikmah yang bisa kita ambil. Satu yang terpenting adalah laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Dikatakan Idul Fitri, Id, kalau kita ini merayakan hari raya adalah kalau baju kita baru ya. Ya. Ya, meskipun boleh juga ya. Iya. Bajunya baru boleh kalau lebaran, tapi bukan hanya itu. Tapi yang lebih penting adalah ketaatan kita ini tazid, bertambah. Nah, ini sepertinya hanya satu bait tapi ini luas sekali maknanya. Bagaimana para pelajar, para mahasiswa, para santri, ya para manusia semuanya untuk memaknai secara lebih kaya lagi bagaimana Idul Fitri bagi kita sebagai orang yang setiap tahun merayakannya. Oke, setelah kita mengetahui pengertian dari Idul Fitri itu, mengapa Idul Fitri ini kita sebut sebagai momentum untuk reformasi diri? Apa yang membuat momen ini begitu istimewa untuk melakukan perubahan? Ya, kalau Idul Fitri terkait dengan perubahan, ya betul. Idul Fitri kan mengawali bulan Syawal. Ya. Tahu artinya Syawal? Nah, nggak Apa tahu itu, kan? Pak? Syawal itu artinya peningkatan. Orang yang naik dari lift 1 ke lift 2, ini meningkat. Ini Syawal. Kalau Anda memasuki bulan Syawal dan tidak meningkat kebaikannya, ya Anda sebenarnya hanya melewati Syawal saja, tidak bersyawal. Nah, ini kan ada maknanya loh semuanya itu. Nah, dalam konteks ini saya ingin elaborasi lagi tadi itu. Jadi inti ke peningkatan kita adalah di ketaatan. Ketaatan. Ada beberapa ketaatan menurut saya. Yang pertama tentu saja adalah ketaatan di bidang ilmu. Mengapa orang yang taat itu harus berilmu dulu? Nah, kalau mau taat kepada Allah, nggak tahu ilmunya bagaimana taat, bagaimana kita bisa? Karena ayat yang pertama adalah Ikra. Perbanyaklah membaca. Wawasannya harus luas. Dan sahabat-sahabat yang merayakan Idul Fitri, jangan hanya puas kalau sudah khatam 30 juz
atau one day one juice. Iya. It's very okay ya, hadat thayyib ya. Tetapi kita sebagai kaum terpelajar, ba'da an naqra al-Qur'an tilawatan fanafham mada wa naqsud fi hadhil ayah. Jadi mengapa kita pertama kali diperintahkan kok malah membaca? Kalau tidak kok budullah gitu. Sembahlah Allah. Agama kan datang kok malah suruh membaca. Tidak untuk menyembah Allah dulu, tapi untuk membaca. Karena kunci dari segala kemajuan, kunci dari segala ketaatan, kunci segala peningkatan adalah kita menjadi orang yang cerdas. Saya kira itu. Oke Sobat Rindu, kita kan tadi sudah didefinisikan makna Idul Fitri dan seistimewa apa Idul Fitri itu. Namun kita meningkatkan kualitas ibadah kita itu tidak hanya di bulan Ramadan saja, namun pasca Ramadan. Nah Bapak, apa saja sih aspek-aspek diri yang perlu kita reformasi setelah Ramadan nanti? Apakah hanya sebatas kewajiban saja atau ada hal yang lebih luas lagi? Kewajiban kita banyak sekali ya. Belajar wajib, sholat, zakat, puasa, haji, wajib semua itu kan. Iya. Mana yang kita dahulukan? Ya kalau kita orang-orang yang pembelajar tentu tadi sudah kita singgung, kunci ketaatan kita harus cerdas dengan membaca. Yang kedua, kita harus mendrive diri kita supaya kita ini ya ibadah itu sesuatu yang asyik gitu. Jadi ibadah itu tidak sulit, tetapi juga jangan digampangke gitu ya. Contohnya apa? Contohnya, kalau kita kuliah di kampus atau sekolahan atau di pesantren atau kerja dimanapun, alhamdulillah kita tinggal di negara yang banyak masjid dan musola kan. Iya. Bahkan di bilik-bilik setiap tempat itu ada tempat sholat. Jadi tidak ada alasan untuk kita enggak beribadah. Namun pertanyaannya, benar nggak ibadah kita ini namanya aja ibadah? Ya kan? Orangnya abid, pekerjaannya abdun, yang ya kan? Abdun kan orangnya, orang yang beribadah kepada Allah, artinya menyembah. Pada waktu kita sholat berapa menit? Kamu sholat 5 menit misalnya ya? Enggak nyampe paling. Oke lah 3 menit. Iya, paling segitu kan. Ini hostnya ini suratnya kilat ini ya. Ekspres. Kejar waktu. Katakan 2 menit misalnya. Ya. Di antara 2 menit 120 detik itu, yang paling betul-betul kita ini paling merasakan dekat dengan Allah itu berapa detik misalnya. Nah, disitulah yang terpenting itu. Jadi segala sesuatu yang kita siapkan, belajar, rajin bekerja, menghemat, ya kan, menabung, mempersiapkan masa depan, itu global semua. Ketika kita tidak sujud patuh beribadah kepada Allah SWT. Kenapa? Karena illa liya'budun. Rasul diutus, manusia diciptakan, hanya satu tugasnya sebenarnya, ibadah. Bukan tutulan online, bukan untuk menjadi juara best 10, bukan untuk menjadi ini, ibadah sudah. Makanya ibadah itu, pertama sholat misalnya, jangan mengalahkan yang lain. Kita ini dari sholat satu ke sholat yang lain, diselani sekolah, kuliah, belajar, bekerja, untuk menuju ke sholat berikutnya. Jangan sebaliknya, di antara kerja kita seloni sholat, nah itu kebalik. Coba kita balik sekarang. Hidup kita ini menjadi dari sholat satu ke sholat yang lain. Di sela-sela sholat kita menyediakan waktu untuk belajar, untuk mempersiapkan diri, untuk bekerja, untuk berprestasi. Tapi intinya tetap sholat itu. Nah, jangan lupa. Oke, nah ini contohnya ini. Setelah berpuasa kita kan akan merayakan Idul Fitri nih ya Pak, hari untuk maaf-maafkan. Namun ada beberapa orang yang justru malah
terlalu euforia dengan hal tersebut. Banyak orang yang terjebak dalam euforia perayaan Idul Fitri dan melupakan esensi Idul Fitri yang sebenarnya. Bagaimana cara kita menghindari agar kita tidak berlarut-larut dalam kesenangan itu? Saya tanya, Idul Fitri apa sih artinya? Oke, saya jawab, saya bantu jawab pertanyaan saya sendiri. Iya. Aid itu kembali, Fitri itu artinya suci boleh. Aid itu kembali, Fitri itu artinya makan. Fatara, futur itu sarapan. Tanawulul futur. Aish, ta'mal. Anda atawalul futur. Saya sedang sarapan pagi, futur. Nah, kita puasa nanti sore iftar. Tanawulul iftar, makan, buka puasa. Dari kata fitr juga. Maka Idul Fitri itu hanya kembali makan. Karena 1 bulan tidak makan kalau siang. Setelah Fitri kemudian kita kembali makan. Tapi bukan asal makan. 1, memberikan makanan, minuman, gizi yang cukup pada diri kita. Kita memberi keadilan kepada diri kita. Jangan medit ya, uangnya ditabung terus. Wah, ini depositonya sampai miliaran, tapi makanya ya Allah, ingat banget. Nah, itu kamu nggak adil pada diri kamu sendiri. Yang kedua, memberi makan orang lain. Maka segala sesuatu di Islam itu it'amul masakin, it'amul fuqara, memberi makan, sedekah. Jadi Idul Fitri itu bersedekah. Idul Fitri itu membahagiakan 1, dirimu sendiri. Yang kedua, anakmu, keluargamu, istrimu, suamimu, orang tuamu, kerabatmu, tetanggamu, sanak saudaramu. Maka Idul Fitri orang itu sering berbagi, memberi. Di semua rumah ada makanan. Tidak usah ngomong juga langsung makan. Seperti halal begitu ya. Halal. Ya karena Idul Fitri. Back to eating. Baru tahu ya? Iya, baru tahu. Ternyata Luar biasa ya ternyata makna dari Idul Fitri itu sendiri ya. Ya tentu saja Idul Fitri bermakna al-fitrah adalah kesucian, memberikan hati tazkiyatun nafs, jangan lagi banyak berbohong, jangan lagi mengumbar nafsu, jangan lagi mengadu domba, memfitnah dan sebagainya. Okay ya, itu semuanya nggak usah dijelaskan, semuanya pasti tahu itu. Tapi yang tadi yang Fitri kembali makan itu penting tuh, kembali bersedekah, kembali memastikan orang itu hidup dengan nyaman. Kamu tahu keramatnya nasi nggak? Apa tuh? Saya tanya sekarang, handphone ini harganya lebih mahal daripada beras. Iya. Coba kamu masukkan di mulut kamu. Kamu yang tadi puasa lemas, langsung menjadi kuat enggak? Tidak. Tapi sesuap nasi yang harganya semurah itu, kamu makan 5, 3, 4, 5, 7 sendok, tiba-tiba yang kamu lemas langsung jadi kuat. Itu kalau tidak biidznillah. Itu keramat loh nasi itu. Walaupun murah, air, seteguk air yang tadi itu lemes, disorientasi, dehidrasi, begitu ada air glek 3 kali sunahnya ya, langsung kuat, Langsung fokus. setetes air, sebutir nasi atau secakupan makanan tanpa kita sadar itu ada sesuatu yang Allah berikan di situ, dan kita karena saking biasanya nggak sadar itu. Coba mic ini kamu dedepi 3 hari 3 malam, kamu tetap lemes, tambah lemes. Tapi kalau dedepi nasi, sayur, daging, buah, badan kita seger banget itu rasanya. Dan kamu mesti sukacita, bener gak? Iya. Coba seperti ini ya, banyak alat-alatnya harganya mahal ini, tapi lemes. Sama saja. Bener gak? Iya, benar sekali. Iya itu. Nah, istilah tadi yang boleh banget loh dicatat karena tidak bisa ditemukan di pelajaran lain. Oke, bagaimana caranya agar semangat dan kebiasaan baik yang kita bangun selama Ramadan bisa terus kita pertahankan setelah Idul Fitri? Karena kadang kita itu semangat ibadahnya itu saat bulan Ramadan saja, Bapak. Nah, itu bagaimana caranya agar kita tetap melanjutkan semangat tersebut gitu? Sebenarnya mudah sekali.
apa yang terjadi pada diri kita di saat kita puasa Ramadan, ibadah di bulan Ramadan. Itu bayangkan saja atau ciptakan saja secara situasional ada pada diri kita. Kalau di bulan Ramadan kita itu lemes, nggak makan, nanti di bulan yang lain juga kamu boleh makan, minum, tapi jangan terus jor-joran seperti orang kalau tuh ya, prasmanan ada mantenan gitu ya. Menunya ada 20, mana 20 diancipi semua itu. Yang bener aja. Nah, itu yang nggak bener gitu. Artinya meskipun itu tidak bulan Ramadan, kalau bulan Ramadan makanya sangat dibatasi. Ada waktunya ini. Sama di hari yang lain juga dibatasi. Tadi saya barusan makan siang nggak puasa ini. Tapi kamu meskipun di situ ada banyak makanan, kamu ambil saja secukupnya. Yang menurut perkiraan kamu sudah lapar. Kemudian dengan makan itu bisa kenyang. Sudah cukup, yang lainnya biarin. Sisakan untuk yang lain. Itu kalau urusan makan. Urusan komunikasi, muasyarah, mubasyarah bainan nas, berinteraksi dengan manusia sama. Bulan Ramadan kamu nggak boleh ngomong ini ngomong itu karena nanti pahalanya hilang. Bohong, mengadu domba, mau fitnah apa ini kan puasa saja, tapi pahalanya hilang. Emang kalau setiap hari kamu ngomong jelek juga nggak hilang pahala hidup kamu, ya hilang juga. Makanya jangan berbohong, meskipun itu hal yang sepele. Contoh, Pak Kispi, ini mau podcast sudah sampai mana? Ini masuk kampus padahal masih di Simpang 7. Itu kan bohong yang nggak penting. Iya. Ya kan sering itu saya lihat mahasiswa. Mana? Sudah jalan, loh, masih di jalan kelas saya bilang jalan, gimana bener aja jawabnya itu. Nah itu bohong yang nggak penting. Apakah ada bohong yang penting? Sama juga nggak boleh. Artinya kita dari hal-hal yang kecil, nggak usah bohong, nggak usah ngomong yang keras. Lainul kalam, bahasanya itu lembut. Sama-sama ngomong buat lembut sih, kenapa harus keras? Ya enggak, Mas bisa bantu saya. Bantu? Iya, beda banget ya. Beda. Nah, ini lainul kalam. Ini contoh-contoh, kita belajar yang kecil-kecil saja. Kalau bulan puasa, kemudian lebaran ya, kita mudah sekali minta maaf ya kan? Sampai enggak yang kita kenal enggak pernah ketemu, baru ketemu pertama aja minta maaf. Kan enggak punya salah itu. Baru ketemu, kenalan, siapa? Saya Kispi, jenengan siapa? Patkur. Kispi sama Patkur baru pertama kali. Maaf ya, maaf lahir batin. Belum pernah salah minta maaf. Nah, kalau tidak di bulan Syawal, tidak Ramadan, tidak Syawal, tidak Lebaran, saat yang paling tepat untuk minta maaf ya ketika saya melakukan kesalahan. Begitu salah minta maaf, salah minta maaf, salah minta maaf. Buat orang kecil. Salah kalau kepada Allah istighfar. Meskipun sedikit ngomong. Gimana ini teman kita kok gak datang-datang? Iya itu dia sering terlambat itu. Astagfirullah. Aku sudah ngatain dia sering terlambat. Sedikit-sedikit baca istighfar, sedikit-sedikit minta maaf. Baca istighfar, minta maaf. Itu enggak bayar, mudah, gratis, baik. Ya, kecil-kecil. Nah, itu kita biasakan. Itu saja. Yang lain-lain teruskan sendiri. Tak kasih contoh 3. Oke. Sungguh luar biasa sekali ya Sobat Rindu percakapan kali ini. Sebagai penutup bagian inti dari pertanyaan itu, mungkin Bapak ada beberapa pesan atau nasihat yang ingin disampaikan para pendengar atau penonton setia Sobat Rindu. Oke, para pemirsa semuanya, saya mengajak pada diri saya, sahabat-sahabat yang hebat ini, semuanya yang mendengarkan podcast ini, setelah kita ibadah dan puasa bulan Ramadan penuh, kemudian kita menapaki Syawal sebagai bulan peningkatan, ada satu hal yang paling intisari untuk kita tingkatkan, adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat, zakat, puasa, haji, syahadat, amal, sedekah dan sebagainya boleh kurang, tetapi iman kita jangan berkurang. Karena itu satu-satunya syarat mutlak untuk kita ini diakui sebagai hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang nanti akan menghuni surga-surganya. Karenanya inti dan paling inti dari peningkatan kita di bulan Syawal, merayakan bulan hari raya ini adalah kita meningkatkan
keimanan kita kepada Allah SWT. Iman dalam semua hal. Kalau Anda kecewa adalah iman, karena kekecewaan itu yang membuat Allah. Tidak ada kekecewaan di hatimu yang bisa kamu rasakan selain dengan izin Allah. Kalau kamu berhasil dan bahagia, berhasil dan bahagia itu karena izin Allah, tidak karena kamu. Kalau itu kamu terapkan, enak ya iman kepada Allah, enggak kurang enak ya iman, karena itu takdir Allah, selesai hidup kita. Kita tinggal irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah fadkhuli ibadi fadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang imannya semakin kuat, ketakwanya kuat, oleh ganteng, oleh ayu, tapi bertakwa, beriman. Jos kan? Ya. Mudah-mudahan ya. Ya, oke. Terima kasih banyak Bapak Kisbi atas ilmu dan inspirasi yang telah dibagikan. Sungguh percakapan yang sangat bermanfaat. Semoga perbincangan kita hari ini menginspirasi kita semua untuk terus berbenah dan menjaga semangat kebaikan yang telah kita raih selama Ramadan. Ingatlah, perjalanan menuju pribadi yang lebih baik adalah proses yang berkelanjutan. Jangan pernah menyerah dan selalu berikhtiar untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Dan sampai di sini perjalanan podcast Rindu kita. Terima kasih telah menemani saya selama ini dalam berdiskusi tentang momentum Idul Fitri. Dan bagaimana menjaga kefitrian tadi sudah dipaparkan oleh narasumber kita yang paling luar biasa ini. Semoga perbincangan kita memberi manfaat dan inspirasi bagi perjalanan kita semua. Meskipun podcast ini berakhir, perjalanan menuju kebaikan dan perbaikan diri akan selalu berlanjut. Terima kasih atas segala dukungannya dan sampai jumpa di kesempatan lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.